Mitra bisnis, Bank Dunia menyarankan pemerintah Indonesia menghapuskan fasilitas bebas PPN terhadap sejumlah barang seperti yang saat ini dilakukan terhadap kebutuhan pokok dan pendidikan. Menurut Bank Dunia, memang barang bebas PPN itu dikonsumsi kalangan miskin, tapi itu juga dinikmati oleh masyarakat yang mampu sehingga ada potensi kehilangan pendapatan yang tidak sedikit. Apa komentar Anda, mitra bisnis, mengenai saran menghapus bebas PPN ini? Apa yang akan terjadi dan apa yang dirasakan masyarakat? 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Ya, saya pikir Kementerian Keuangan ataupun lembaga yang berwenang di Indonesia harus panggil ini PIC person dari World Bank yang mengeluarkan statement seperti ini. Karena menurut saya ini udah, sebagai masyarakat ya, menurut saya ini udah offside juga sih pernyataan ini. World Bank sebagai lembaga keuangan internasional, walaupun dia meminjamkan uang ke Indonesia, itu nggak perlu ikut campur terlalu dalam bagaimana cara kita mengelola domestic policy fiskal kita gitu. Ini kan seperti menampar wajah Ibu Sri Mulyani, menampar wajah DPR dalam hal kewenangan penggunaan anggaran, dan juga menampar wajah Pak Jokowi. Saya nggak yakin World Bank akan berani memberikan saran yang sama ke Janet Yellen di Amerika Serikat seandainya saat ini ada kebijakan dari Amerika untuk mensubsidi child care ya, ada Child Care Act. Itu dia nggak akan komen itu bahwa kurangilah subsidi untuk menjaga anak itu, karena selain dinikmati oleh orang kaya, orang miskin, tapi banyak juga orang menengah dan kaya terima di Amerika. Gak bakal dia berani. Begitu juga dengan Victoria Atkins, Menteri Keuangan di Inggris misalnya. Kita juga gak yakin bahwa PIC World Bank yang sedang statement ke Indonesia ini akan berani menyampaikan ke Inggris, tolong dong kamu jangan ada subsidi untuk pengangguran dulu lah, itu gak bakal. Jadi pernyataan yang diberikan oleh PIC, makanya harus dicek siapa PIC-nya ini, World Bank ini, itu merupakan penghinaan intelektual kepada bangsa kita dalam mengelola domestic fiscal policy. Jadi kalau kita pinjam uang ke tetangga, ya nggak apa-apa, kita akui kita pinjam 1 juta, tapi nggak usah ikut campur gua mau ganti gorden atau ganti panci. Jadi kenapa dia ikut, kamu sebaiknya jangan beli gorden, harusnya cukup beli lampu taman. Ngapain ikut campur gua mau ganti gorden apa enggak gitu. Itu menunjukkan dia nggak percaya dengan kapabilitas lembaga keuangan kita kepada DPR dan kepada Presiden, terutama ke Sri Mulyani dalam mengelola domestic fiscal. Terima kasih. Gini, World Bank itu kita udah tahu lah, World Bank ini sebenarnya tuh boleh dibilang perampok global yang paling besar lah sebenarnya saudara. Ini lintah darat ini satu tuh betul-betul World Bank dibungkus dalam IMF dan World Bank dan sebagainya. Inilah yang menghancurkan negara dengan mereka punya polisinya dan sebagainya, mengatur pengopok-opok negara. Jadi benar, jadi mereka juga hipokrit. Mereka nggak bakal berani bilang ke US bahwa tolong dong, bahwa lu lagi diambang, tidak bisa bayar hutang, default. Kenapa lu nggak potong anggaran ini, itu dan sebagainya. Nggak berani ngomong. Tapi kalau negara kita jadi dengan mental kolonialnya mereka bilang, oh lu harus begini, kau harus begitu. Jadi nggak bener lah ini. Jadi herannya tapi negara kita, orang-orang kita kadang-kadang tuh masih memuja yang begini-begini. Tapi kalau misalkan asing yang udah jelas-jelas investasi, jelas duit, itu malah dihujat. Aneh saya pikir. Jadi orang investasi di mana-mana pasti cari profit. Nggak ada orang investasi itu untuk charity, itu nggak ada. Kita perusahaan Indonesia pun kalau misalkan mau investasi di luar negeri pun kita juga pasti cari profit. Nggak ada kita nggak cari profit. Jadi itu wajar. So janganlah menghujat yang sudah jelas-jelas uang di kita, malah mengdewa-dewakan orang yang yang mengobok-obok negara. Perusahaan-perusahaan Eropa pun sekarang ini banyak yang mengemplang eksportir di negara kita. Jadi ada eksportir kita banyak yang kasihan sekali yang sudah mengekspor barangnya ke Eropa, tapi sampai sekarang nggak dibayar barangnya ataupun barangnya nggak bisa dikirim. Jadi itu pun banyak. Jadi Eropa juga janganlah hipokrit lah, mereka terlalu munafik saya rasa. Nggak bisa di inilah. Oke. Iya, ini kan usulan dari salah satu pejabat Bank Dunia atau apa gitu ya. Mungkin dia atau mereka ini tidak tahu kondisi real di negara Indonesia itu seperti apa.
Indonesia kan penduduknya mayoritas itu sebetulnya masih kelas menengah ke bawah paling banyak. Dan kalau nanti sembako dipajaki atau pendidikan, itu nanti mereka bisa terdampak meluas dan akan menurunkan daya beli. Ingat loh, laporan Bu Kemenkeu Sri Mulyani, di mana inflasi itu harga indeks konsumen IKK-nya sudah turun atau melandai jadi 4,33% YOY atau year on year pada April tahun 2023 atau selama periode Ramadan dan Idul Fitri. Dan level itu jauh lebih kecil dari bulan Desember tahun 2022 atau akhir tahun lalu sebesar 5,51%. Jadi ini menandakan bahwa uang yang beredar di pasar selama bulan Ramadan sampai Idul Fitri tahun 2023 tidak banyak lagi. Lalu ditandai dengan apa? Masih adanya PHK massal dari PT-PT, terutama industri garment, tekstil, alas kaki, penginapan, rokok, elektronik, dan lain-lain itu, sehingga membuat mereka tidak punya penghasilan lagi. Akhirnya uang yang beredar di pasar sedikit, dan akhirnya nilai inflasi turun atau melandai. Dan ini kalau dikasih pajak golongan menengah bawah, sembako atau pendidikan, wah bisa daya beli lebih turun lagi. Nanti ekonomi jadi gimana dong pertumbuhannya? Kan berpengaruh juga, misalnya seperti itu. Jadi tolong jangan selalu dipercaya yang orang luar-luar kalau menganalisa ekonomi di negara kita, karena tidak persis real sama kondisinya, kemungkinan seperti itu. Sebaiknya kita contoh negara-negara lain lah di dunia. Kalau memang di negara lain tuh PPN itu memang dikenakan, kita ikutin aja. Karena Indonesia kalau ikut-ikutan sendiri lebih kuat, nanti takutnya kolaps ya. US juga nggak kayak gitu kok, yang udah negara hebat aja. Karena di Indonesia menurut saya sudah banyak subsidi. Sebaiknya PPN dikenakan aja final, bisa 10%. Semua kebutuhan dikenakan 10% gitu ya. Kalau memang tujuannya mau bantu kelompok yang miskin, itu kan bisa dengan cara kartu Indonesia Sehat atau kartu Indonesia Pintar kalau untuk pendidikan dan kesehatan. Dan kalau boleh saya tambahin lagi Bu ya, buat kesehatan Bu ya. Itu kalau bisa, kalau uang pemerintah ada ya, dari pajak gitu ya, itu dibikin bukan ambulan, klinik atau puskesmas keliling tuh, untuk membantu orang-orang di jalanan yang keadaan misalnya lagi sakit payah atau apalagi yang nggak mampu ya. Itu penting sekali tuh menurut saya, puskesmas keliling gitu ya. Satu kota atau satu atau dua lah dibikin bus yang buat puskesmas keliling. Itu lebih membantu menurut saya daripada dikit-dikit subsidi PPN dihapus tuh, itu nggak mendidik gitu. Karena Indonesia ini kan masih banyak yang belum bayar pajak. Dan menurut saya PPN itu yang paling adil daripada pajak yang lain. Kadang-kadang suka salah sasaran. Kayak waktu itu tahun berapa ya, waktu itu saya pernah tuh kakek saya udah meninggal, dikirimin surat sama Ibu Sri Mulyani tuh mengenai NPWP apa-apa. Masa yang udah meninggal dikirimin surat, kan aneh gitu. Mendingan PPN aja nggak apa-apa lah, biar lebih adil, biar sama rata semuanya kena. Dan yang penting pajak diawasi, jangan sampai dikorupsi. Yang pendidikan tuh di pelosok-pelosok kecil yang tidak mampu harus disubsidi, dicerdaskan anak-anaknya. Jangan belajar sholat-sholat saja, belajar ilmunya itu. Yang ke depannya tuh ilmu teknologi mesin yang terpakai. Itu, sama masak-masak itu boleh. Ada pelajarannya di sekolahan. Yang hobi itu jadi mereka bisa. Masak-masakan Indonesia kan banyak jenisnya yang hebat, yang di luar senang. Masakan Padang kak, itu sayur asam segala pada senang itu di luaran Bu. Yang sekolahan harusnya disubsidi, yang di daerah-daerah dibangun sekolahannya, diadain sekolah itunya, guru-gurunya. Itu aja. Ya bagus itu tadi, pendapat semua bagus ya, tapi memang akar masalahnya ya itu kan PPN kecil-kecilan gitu ya, terus kemudian jadi ribet ya final bagus, terus kemudian tapi sebenarnya yang lebih bagus lagi ya itu ya korupsinya itu loh, yang gede-gedenya itu loh ya. Orang bayar pajak pasti ikhlas ya, orang-orang anak muda pasti ikhlas kalau dia lihat nanti kalau nganggur dibayar, ada tunjangan. Kalau sakit, tuanya pensiun atau nenek kakeknya itu sejahtera, ya. Jadi sebenarnya ini ya, ayah negara ini ya, bingung saya juga ya. Semoga ya akar masalah sebenarnya satu, birokrasi dan korupsi, dan penegakan hukumnya juga tidak bagus. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat.
Bank Dunia mengusulkan kita harus ikuti aturannya. Ya, PPN itu memang harus dihilangkan untuk kebutuhan pokok rakyat Indonesia. Jangan pilih-pilih, si kaya, si miskin. Ya kalau mau kayak begitu, mereka sendiri yang mengelola negara ini, mereka yang punya, kalau mau jadi raja saja. Jadi kembali lagi saya bilang, kita ikutin aturan dunia sajalah semuanya itu. Kembali lagi untuk mensejahterakan rakyatnya memang hilang. Tetapi daripada dikorupsi sampai detik ini masih berjalan terus, kita nggak jelas uangnya juga, ya kan? Untuk apa? Mereka untuk senang-senang dan untuk segelintir dan untuk segolongan mereka saja. Jadi kembali lagi, aturan dunia itu harus diikuti. Apalagi Bank Dunia sudah mengusulkan kayak begitu. Katanya kita kan acuannya dikit-dikit, acuannya dunia. Sampai dolar saja sampai detik ini dari 12 sampai 14 mau 15 saya bilang tidak bisa kita mengendalikannya. Jadi kembali lagi saya bilang kita harus ikut aturan Bank Dunia sudah mengusulkan untuk kebutuhan bangsa dan rakyat Indonesia tidak dikenakan PPN. Memang itu harus banyaklah kebutuhan beras kita dikenakan. Sebagai rakyat, tentu Kementerian Keuangan atau siapapun lembaga pemerintah kita yang berkaitan dengan kebijakan keuangan itu jangan serta-merta mengikuti arahan dari lembaga-lembaga keuangan internasional. Karena bagi mereka prestasi sebuah negara itu simple diperhitungkan seperti menghitung neraca sebuah perusahaan, untung, rugi, aset, liability, jangka pendek, jangka panjang. Jadi walaupun nantinya akan coba dibungkus dengan pemikiran-pemikiran greenwash ataupun sosial, kemanusiaan, tapi sebenarnya di dalam the best interest oleh lembaga keuangan internasional itu adalah bagaimana uang yang saya pinjamkan ke kamu itu kamu bisa balikin dan kamu bisa pinjam lebih besar lagi. Jadi lebih kepada profit oriented. Bagaimana sebuah negara itu dilihat murni sebagai neraca, dan itu yang sebagian dilakukan oleh oknum di bidang keuangan kita di lembaga-lembaga kementerian kita tuh ada yang oknum tuh berpikir seperti itu. Padahal kita harus berdiri sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa Indonesia. Ada unsur sosial di situ. Kalau perlu bukan hanya barang-barang pendidikan yang bebas pajak, tetapi bahkan disubsidi. Karena subsidi itu adalah bentuk konkret kehadiran APBN dalam kehidupan sehari-hari rakyat. Misalnya BBM Pertalite turun 30%, solar turun 30%, bukan hanya barang-barang pendidikan yang tanpa pajak, tapi barang-barang untuk kesehatan, mendukung top 10 penyakit yang ada di Indonesia saat ini. Kalau perlu alat-alat terapi dan sebagainya itu juga dibebas pajakkan. Sehingga dengan demikian kita ini memang tidak hanya mandiri secara nilai keuangan, tapi juga mandiri secara kebijakan, secara policy. Jadi buat Bapak Ibu yang berada di lembaga-lembaga keuangan, walaupun teman-teman alumni Anda sama universitas di luar negeri, di Amerika, di Inggris dan sebagainya, tapi nggak usah cari impress lembaga internasional. Kita buat impress rakyat kita sendiri. Bagaimana rakyat Indonesia itu impresif terhadap kinerja Anda, bukan impresif terhadap alumni universitas Anda atau lembaga keuangan itu. Terima kasih. Ya, ini menurut saya aja ya. Menurut saya sih mereka sebenarnya membela kepentingan negara tertentu gitu loh. Jadi yang istilahnya mereka kan lagi krisis tuh, jadi mereka mau menambah penjualan. Nah, akhirnya tapi ngomongnya seakan-akan buat rakyat kecil gitu. Padahal sebenarnya biar mereka itu bisa ekspor aja gitu. Oke, makasih. Saya sih berpendapat ya, karena saya juga belajar pajak juga ya. Jadi kita harus lihat kembali ke karakteristik dari PPN itu sendiri. Itu kan singkatan dari pajak pertambahan nilai. Kenapa nilai itu menjadi bertambah? Itu karena kita lihat fungsi dan kebutuhan dari barang itu sendiri dan jenis barang itu sendiri. Makanya diciptakanlah, diambillah oleh pemerintah ini seluruh dunia ya, added value tax. Nah, jadi kita harus lihat kebutuhan dan kepentingan barang itu sendiri seperti apa. Kalau yang bersifat semakin komersial, pantaslah ditambahkan PPN. Tetapi kalau fungsinya itu memang untuk
kebutuhan orang banyak, kesejahteraan rakyat banyak, itu semakin kecil PPN-nya, bahkan dinolkan. Jadi karakteristik PPN ke sana. Jadi menurut saya kalau Bank Dunia ngomong gitu, itu salah kaprah. Kenapa? Karena karakteristik PPN sendiri dihilangkan. Masa kebutuhan pokok bahkan pendidikan disorot harus dilepaskan fasilitas bebas PPN, itu istilahnya menjerumuskan. Hati-hati. Jadi kalau yang sifatnya komersial, contohnya manufacturer oriented atau bahan-bahan gedung atau pembangunan, itu boleh ditambahkan bahkan menjadi 13%. Saya tahu itu government China itu menerapkan besi logam itu 13%. Karena China itu menerapkan multi PPN. Nah, jadi kembali lagi hati-hati dengan PPN gitu loh. Punya karakteristik yang harus kita lihat secara jernih. Kalau saya cukup sederhana. Kalau memang PPN-nya ada yang dihapuskan, berarti pendapatan berkurang atau subsidi dinaikkan. Masalahnya pemerintah masih sanggup apalagi utang sudah mulai membengkak. Jadi ya, tapi benar untuk sektor-sektor, kalau saya sih cenderung pendidikan misalnya. Pendidikan, kalau itu dibebaskan PPN-nya saya setuju. Kenapa? Misalnya pendidikan butuh satu alat yang dia beli, dia harus bayar PPN. Sementara kalau dia ke mahasiswanya atau ke apa, kalau dia harus nggak tambahin PPN, berarti kan jauh lebih mahal buat dia kalau dia nggak bisa untuk masukan keluarannya, nggak ada imbangannya. Kalau dibebaskan kan bagus sebenarnya, jadi bersaing gitu. Salah satu contoh saja. Terima kasih. Saya pikir jangan dikenakan pajak ya untuk sembako bagi orang Indonesia, karena banyak yang menengah ke bawah orang kita. Nanti malah kesulitan kalau dikenai pajak sembakonya. Jadi usulan di luar itu jangan selalu diikuti karena tidak cocok dengan kondisi masyarakat kita. Sedangkan yang menengah atas yang punya industri makanan seperti saya punya industri kopi, teh, susu, dan lain-lain, itu sudah dipajaki. Jadi ngapain sih ngajaki lagi sembako buat orang mayoritas menengah ke bawah kebanyakan? Kita nggak perlu mendengarkan usulan Bank Dunia, karena mereka bukan yang paling tahu mengenai kebutuhan kita. Secara perpajakan, mungkin kita bilang pendapatan pajak kita kurang. Selalu akan kurang selama kita masih punya mimpi untuk membangun. Kuncinya bukan langsung menarik PPN dan sebagainya. Kita tinggal mencegah korupsi, mengurangi korupsi. Maka kita punya uang banyak sekali negara ini. Terima kasih. Menurut saya sih itu usulan, tapi tergantung dari kita sendiri ya. Masalahnya kalau di sini kan yang tahu keadaan masyarakat Indonesia ya dari Menteri Keuangan Indonesia sendiri ya. Jadi dari pihak luar sih nggak ada urusan ya sebetulnya gitu ya. Lagi pula yang disubsidikan itu kan istilah untuk PPN yang 10% untuk dibebaskan untuk bahan pokok itu sangat signifikan ya. Bagaimanapun juga ini kan bukan masalah dilihat itu orang mampu atau enggak, susah untuk membedakannya juga itu loh. Dan untuk tepat sasaran pun juga susah. Jadi istilahnya ya biar sama-sama mungkin keadilan lah istilahnya gitu ya. Jadi istilahnya biar sama-sama, terus dari sisi ada gejolak juga di masyarakat. Itu aja, makasih. PPN untuk rakyat miskin atau sekolah jangan dihapus. Itu untuk meningkatkan pendidikan kalau di sekolahan itu. Mestinya juga yang kalau pintar-pintar tuh disubsidi, sekolahnya dibayarin pemerintah. Yang harus dilihat tuh pajak-pajak tuh bagaimana bayarnya, bagus apa enggak. Yang pajak yang di perpajakan aja nggak beres, yang orang yang korupsi itu disita, dimiskinkan, masukin ke kas negara itu. Jadi semuanya aman gitu aja. Baik. Terima kasih Ibu Yuli dan semua mitra bisnis yang sudah berpartisipasi dalam Businessman Opinion. Saya Anita Wijaya.